warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Tangga Ibadah. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dan pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai host. Bersama saya telah hadir dua rekan satu kelompok yang akan menjadi narasumber, yaitu Saudari Dwina Maharani dan Saudari Marodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwina Maharani. Senang sekali dapat berbagi ilmu kepada teman-teman semua pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardia. Semoga nanti penjelasan dari kami nantinya dapat memberi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah fikih yang diampu oleh Muallim Haji Mahmudin LCMA, sekaligus memberikan pemahaman mengenai materi tayamum dan sembahyang berdasarkan kitab Tangga Ibadah. Kami berharap pembahasan ini dapat menambah wawasan, memperkuat pemahaman, serta menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai pembahasan pertama mengenai pengertian tayamum. Saudari Dwina, kita sering mendengar kata tayamum, namun ternyata masih banyak orang yang belum memahami maknanya. Sebenarnya apa sih pengertian tayamum itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tayamum ialah pengganti wudhu atau mandi dengan memakai debu tanah yang bersih, yang disampaikan ke muka dan dua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tayamum ini adalah sebuah hal yang dipakai ketika kendala air telah datang, ataupun penggunaannya bisa membahayakan tubuh. Sebab itulah dianjurkan memakai tayamum ini atau menggunakan tayamum ketika hal-hal tersebut datang. Berarti tayamum ini merupakan salah satu pemberian dari Allah ya? Betul sekali. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Oleh karena itu, ketika air tidak tersedia atau penggunaannya membahayakan, Islam memberikan keringanan, yaitu memberikan keringanannya adalah sebuah bentuk bertayamum ini. Kalau begitu, kapan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum? Bisa dijelaskan Saudari Mardia? Tentu, sebab-sebab tayamum yang pertama karena tidak adanya air, yang kedua takut memakai air karena ada penyakit yang tidak boleh kena air, yang ketiga air yang ada hanya sedikit, cukup untuk diminum saja. Berarti Islam ini benar-benar agama yang permudah ya, bukan mempersulit? Betul sekali. Nah, setelah mengetahui sebabnya, tayamum tentu juga memiliki syarat agar sah. Bisa jelaskan Saudari Dwina? Baik, terima kasih. Jadi memang tayamum itu memiliki syarat-syarat tertentu agar tayamum kita itu bisa sah. Yang pertama adalah mencari air terlebih dahulu sesudah masuk waktu bagi orang yang hendak bertayamum dengan ketiadaan air. Yang kedua, bertayamum itu mesti masuk waktu. Jadi harus masuk waktu sholat, tidak boleh di luar waktu sholat. Seperti itu. Dan yang ketiga, dengan debu tanah yang suci dan tiada bercampur dengan barang apapun. Kita harus memastikan apa yang kita pakai untuk bertayamum itu benar-benar sudah bersih. Lalu bagaimana dengan sunah-sunah dan hal-hal yang membatalkan tayamum? Bisa dijelaskan? Tentu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sunnah tayamum dan membatalkan tayamum. Yang pertama adalah sunnah tayamum. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tangan apabila banyak. Yang ketiga, mendahulukan tangan kanan baru yang kiri setelahnya berturut-turut. Yang kelima adalah membuka cincin pada kali yang pertama jika memiliki cincin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudhu. Yang kedua, menyangka-nyangka ada air bagi yang bertayamum dengan ketiadaan air di luar sembahyang. Yang ketiga, melihat air tatkala sembahyang, sedangkan sembahyang itu tiada gugur dengan sebab tayamum. Yang keempat adalah murtad, yang masuk agama lain, maksudnya keluar dari Islam. Peringatan, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang saja. Dan beberapa kali sembahyang sunnah. Nah, setelah memahami bagaimana cara bersuci ketika tidak bisa menggunakan air, selanjutnya kita masuk pada ibadah yang menjadi tujuan utama bersuci, yaitu sembahyang. Saudari Dwina, bisa dijelaskan apa pengertian sembahyang itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sembahyang itu adalah rukun Islam kedua
Rukun Islam kedua ialah mendirikan 5 kali sembahyang sehari semalam. Kewajiban bagi bapak-bapak atau nenek-nenek menyuruh anaknya atau cucunya untuk sembahyang jika sudah berumur 7 tahun. Tetapi kalau sudah berumur 10 tahun, tiada mau sembahyang, bapak-bapak atau nenek-nenek berkewajiban memukulnya. Dalam artian memukul di sini tidak terlalu kasar atau melukai hal-hal yang bisa membahayakan anak tersebut. Seperti itu. Apa saja sembahyang yang diwajibkan setiap harinya, Saudari Mardia? Baik, sembahyang yang diwajibkan ada 5. Yang pertama, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya akan menjelaskan tentang sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur ada 4 rakaat. Waktunya mulai gelincir matahari sampai bayang-bayang sesuatu telah sama panjangnya. Selain itu, dari bayang-bayang ketika matahari persis di atas ubun-ubun. Yang kedua adalah sembahyang asar. Sembahyang asar ada 4 rakaat. Waktunya mulai habis waktu zuhur sampai terbenam matahari. Yang ketiga sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib ada 3 rakaat. Waktunya mulai terbenam matahari seperti hilang warna merah di langit sebelah barat. Yang keempat, sembahyang isya. Sembahyang isya ada 4 rakaat. Waktunya mulai hilang warna merah di langit sebelah barat seperti timbul fajar shadiq. Yang kelima, sembahyang subuh. Sembahyang subuh 2 rakaat. Waktunya mulai fajar shadiq sampai timbul matahari. Baik, sekarang kita masuk pada syarat sembahyang. Apa saja sih syarat wajib, sah, dan rukun sembahyang itu, Saudari Dwina Maharani dan Saudari Mardia? Baik, memang ada syarat-syarat sembahyang itu terbagi menjadi 2, wajib dan sah. Yang pertama saya akan menyebutkan syarat-syarat wajib sembahyang, yaitu yang pertama adalah Islam, yang kedua balik lagi berakal, ketiga suci dari haid dan nifas, keempat ada pendengaran dan penglihatan, kelima sampai dakwah atau seruan kepadanya. Adapun penjelasannya, yang pertama orang kafir yang masuk Islam tiada wajib mengkodok sembahyangnya selama masa kafirnya. Yang kedua, orang murtad yang kembali masuk Islam wajib mengkodok sembahyangnya selama masa murtadnya. Yang ketiga, orang yang haid atau nifas tiada wajib mengkodok sembahyang selama masa haid dan nifasnya. Selanjutnya ada syarat-syarat sah sembahyang. Yang pertama itu ada mumayyiz. Arti mumayyiz ini adalah dapat membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, mengetahui keadaan sembahyang fardu. Yang ketiga, dapat membedakan antara fardu dan sunnah. Yang keempat, mengetahui masuk waktu dengan yakin atau sangka kuat. Yang kelima, menutup aurat dengan sesuatu yang menegah warna kulit meskipun sembahyangnya di tempat gelap. Yang keenam, menghadap kiblat. Yang ketujuh, suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedelapan, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis yang tiada dimaafkan. Serta di sini ada tertulis aurat antara laki-laki dan aurat perempuan. Aurat laki-laki antara pusat dan lutut, sedangkan aurat perempuan dalam sembahyang seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan, zahir dan batin. Baik, selanjutnya tentang rukun-rukun sembahyang. Yang pertama, niat beserta takbiratul ihram. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri bagi yang kuasa. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk serta tumaninah. Yang keenam, i'tidal serta tumaninah. Yang ketujuh, sujud serta tumaninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud serta tumaninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, berselawat atas Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12 adalah memberikan salam yang pertama. Yang ke-13 tertib, artinya menurut aturan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Dwina Maharani dan Saudari Mardiah. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung podcast. Pada podcast pada hari ini kita dapat belajar bahwa tayamum merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita tidak dapat menggunakan air. Dan sembahyang merupakan kewajiban utama bagi setiap umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai syariat dan rukunnya. Semoga pembahasan yang tadi kita sampaikan dapat menambah wawasan kita semua dan semoga kita dapat semakin memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Kami juga berterima kasih kepada Mu'alim Mahmudin LCMA atas ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kritik dan saran silakan sampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.